Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam rubrik Mampir Ngombe ya, di mana kajian-kajian ini berupa ekstra puding ya. Jadi menu tambahan, bukan menu utama seperti yang jam 5 sore petang nanti ya. Sebelum kita lanjutkan Mampir Ngombe ini, seperti biasanya mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk semua saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Begitu juga untuk seluruh viewerku yang anti skip, anti download ya, dan ikut men-share link-link dari kajian ini ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Dalam rubrik Mampir Ngombe kali ini aku akan menjawab request ya. Request dari seorang bapak. Ini benar-benar bapak nih. Makanya aku minta izin kepada bapak ya, supaya mereka tahu Pak, bapak ini benar-benar bapak ya, benar-benar bapak. Yang maksudku begini, supaya para generasi muda kita itu dengan adanya kehadiran bapak dalam kajian ini itu menjadi sebuah trigger, menjadi perangsang ya. Lah itu yang sudah sepuh aja, sudah menjadi bapak-bapak kita aja masih mau belajar kok. Masa yang muda-muda nggak mau belajar gitu. Jadi itu Pak, kenapa saya harus menampilkan foto bapak ya. Kalau namanya mungkin nggak usah ya. Nanti kalau mau tanya namanya boleh langsung nanti aku kasih. Kalau asalnya dari Bekasi ya. Ini bapaknya. Sebentar li, harus hati-hati ini. Harus jelas harus jelas, jangan kesusu kamu. Sudah jelas? Oke ya. Ini bapak yang bertanya. Sudah cukup kan? Sepuh lah maksudnya. Oke, sudah? Jadi, lah kok begini? Oh, gitu. Oke. Aku ini agak gaptek, jadi perlu bantuan. Bapak ini dari Bekasi, bapak ini menanyakan begini. Assalamualaikum, semoga sehat dan berkah selalu. Dalam Quran surat 21, maksudnya surat Al-Anbiya ya, 107 nomornya. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekaluan alam. Ini maksud kita ngerti lah ya, salah ketik itu maksudnya sekalian gitu ya. Permasalahan apakah Nabi Muhammad ansih, maksudnya saja ya, menjadi rahmatan, atau Quran ansih atau Quran saja yang menjadi tahmatan, maksudnya begitu ya, atau Muhammad dan Quran menjadi rahmatan. Mohon dipertajam pengertian ayat 21 nomornya salah ketik. Bapak ini ngetiknya begini sih ya. Jadi aku bapak ini mengetiknya mohon dipertajam pengertian ayat 21107. Terima kasih, salam satu kata, jihad membumikan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Jawabnya akur. Jadi kalau ada Al-Quran menurut sunnah Rasul itu jawabnya akur gitu ya. Bapak ini salah ketik, maksudnya begini. Mohon dipertajam pengertian surat 21 ayat 107. Begitu ya. Jadi ya kita maklumi lah, tapi kita ngerti maksudnya. Namanya juga salah ketik, sebagaimana kita juga sering salah ketik ya. Oke, coba aku jelaskan pelan-pelan ya Pak ya. Pelan-pelan. Aku sudah mencermatinya dari pertanyaan Bapak.
Sebetulnya kalau ada papan tulis lebih enak, tapi ya nanti kalau aku bawa papan tulis dikira main menu lagi, padahal ini menu tambahan ya. Dan juga papan tulisnya agak sulit, terlalu kecil ya. Gini Pak, itu harus kita baca di surat Al-Anbiya 21 itu mulai dari ayat yang nomor 48 sampai yang 112 Pak. Tetapi kita akan fokus di 107-nya. Dan perikopnya itu, depan memberikan perikop itu kalau bahasaku itu adalah kisah para nabi gitulah. Jadi itu mengisahkan nabi-nabi yang ada. Maka kalau di Alkitab kan ada kisah para rasul ya. Maka di sini perikopnya itu aku bilang kisah para nabi ya. Kalau di depan itu dikasih judul perikopnya itu yang keempat Anbiya sebentar. Yang ke-48. Nah, ini kisah beberapa orang nabi. Ini Pak ya. Harus dibaca dari situ Pak. Nih. Ya, kisah beberapa orang nabi. Kalau aku gampangnya kisah para nabi gitu aja ya. Oke. Surat 21 ya. 107. Bapak itu memahaminya sudah seperti teks. Sebetulnya harus kita yakinkan dulu, benarkah itu yang dituju itu Nabi Muhammad? Karena tidak ada teksnya Nabi loh Pak di situ. Coba. Itu menjadi masalah yang harus diselesaikan dulu. Bukan aku setuju atau tidak setuju itu maksudnya Nabi Muhammad, bukan, tapi kita harus memberikan ya sebuah penjelasan bahwa itu memang tertujukan kepada Nabi Muhammad. Ya, padahal di situ tidak ada teksnya Pak. Nama Nabi Muhammad itu nggak seperti di surat sebelumnya itu ada nama Maryam ya, ada nama Yunus gitu Pak maksudku ya. Oke, mulai 148 dan kita ke 107 ya. Kan begini Pak. Dan tiadalah kami mengutus ada kamu, ada engkau ya, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Tekstualnya begitu ya. Masalahnya kamunya itu benarkah ke Kanjeng Nabi Muhammad? Itu dulu. Kalau kita kan sekarang mindset kita langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Maka kita harus melihatnya dari kajian kata. Diksi mengutus itu ternyata original teksnya itu arsalnaka Pak. Ya. Arsalnaka Bapak bisa lihat situ. Arsalnaka ya. Jadi itu yang diterjemahkan mengutus ya, ya, kamu atau engkau ya. Biasanya kamu itu orang ragu Pak, itu jamak atau tunggal. Maka kalau kita tarik ke Arabiannya itu kalau jamak itu kan kum, jadi arsalnakum. Nah, sedangkan di sini arsalnaka seperti kita sholat itu assalamu alaika ya, kan begitu ya bacaan di doa iftitah itu ya, kan begitu. Jadi sementara ini kita sudah mendapat kepastian itu mufrad, artinya tunggal, tidak jamak. Nah, setelah tidak jamak, lalu siapa yang mufrad itu? Metodologinya harus begitu, karena bisa saja itu ternyata jamak, berarti kan semua nabi. Ya memang kan semua nabi juga menjadi rahmat dong. Dan semua kitab bulat juga kan menjadi rahmat. Kan begitu, ya. Tetapi dalam konteks ini yang menjadi pembicaraan karena itu ada di Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tertuju kepada sosok yang mufrad itu, yang tunggal itu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini harus kita yakinkan dulu, Pak. Pertama, dia dengan mengutip dia jamak atau tunggal, maka kita bisa lihat dia mufrad, tunggal dari K-nya itu arsalnaka bukan arsalnakum, ya. Nah, terus berikutnya
Yang mufrad itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Alasannya apa? Karena ini berbicara tentang di dalam Al-Qur'an gitu loh. Sedangkan Al-Qur'an itu dipercayakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi sudah jelas Pak ya. Itu dulu. Karena kalau tidak itu kalau kita uji kritis teks itu masih didebatkan Pak. Dia tidak seperti yang di surat apa ini? Di ayat yang sebentar. Di ayat yang ke-91 ya. Di ayat 91 atau di ayat 89 lah Pak. Di ayat 89 ya. Di ayat 89 itu gini Pak. Wa Zakaria. Jadi jelas ada teksnya wa Zakaria ya. Wa Zakaria. Itu kita tidak perlu berdebat Pak. Karena sudah ada teksnya Zakaria ya. Yang di 89 itu ya. Itu ada wa Zakaria ya. Nanti kita lihat lagi 89, coba Bapak yang ke 91 ya sebagai pembanding itu dan yang memelihara. Nah, itu Maryamnya tidak muncul itu Pak. Itu untuk komparasinya ya. Tapi kita tahu itu Maryam, taman itu kalau dalam diskusi harus dijelaskan kenapa jatuhnya ke Maryam gitu loh maksudku ya. Kalau yang tadi yang di 89 sudah jelas wa Zakaria ya. Sama seperti di 107 Pak. Itu nama Kanjeng Nabi Muhammad tidak muncul. Maka kita punya tugas untuk memberikan alasan argumentasinya seperti yang aku bilang tadi sehingga kita sepakat di ayat itu yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, clear ya? Nah, sekarang pertanyaan Bapak ini ngeri-ngeri sedap ini, ya. Dan tiadalah kami mengutus engkau atau ada yang bilang mengutus kamu, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kan begitu. Timbul pertanyaan dari Bapak. Yang menjadi rahmat itu nabinya kah? Al-Qur'annya kah? Atau Nabi dan Al-Qur'annya? Aduh, ini ngeri-ngeri sedap Pak jawabnya. Sebentar aku minum kopi dulu biar lancar otaknya. Biar nggak bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya inilah kita perlunya memahami bahasa ya. Seperti di unggahan utama, menu utama kita di senja kemarin itu ya. Aku sudah menjelaskan sejelas-jelasnya semampu yang aku bisa. Kita perlu memahami bahasa itu menjadi urgent. Karena semuanya kan informasi itu sampai lewat bahasa. Seperti orang itu tidak pernah dalam benaknya akan terpikirkan untuk tergerak mewujudkan Madinah Al-Munawwarah kalau dia sendiri tidak tahu apa itu arti Madinah. Kan begitu. Lah kalau arti Madinah saja dia tidak tahu, jangankan mewujudkan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kerentek aja orang Jawa bilang kerentek. Cita-citanya aja dalam hati enggak ada dia akan mewujudkan Madinah Al-Munawwarah, apalagi mewujudkan karena tidak tahu artinya. Nah, inilah pentingnya bahasa. Jadi kita memang harus belajar bahasa, tentunya semampu kita lah ya. Aku juga bukan pandai-pandai amat sih. Aku juga masih belajar gitu. Cuman aku juga ngajak teman-teman dan aku juga melakukannya. Kita lihat, Bapak ini sepuh, tadi fotonya sudah aku nampakkan, masih mau belajar. Masa kita yang muda-muda nggak mau belajar gitu. Belajarnya maunya yang YouTube yang sensasi doang gitu. Ya bolehlah itu sebagai hiburan, tapi yang akademisi jangan dilupakan gitu maksudku. Masa kita malu dong sama Bapak ya. Yang dari Bekasi ini gitu. Oke, kalau aku menjelaskannya begini, Pak. Kata itu kan mengutus, Pak. Ya, itu fiilnya amr, Pak ya. Arsal ya. Arsal itu nanti rujukannya dia kalau kita lakukan
tasrif ya, kan itu satu rumpun dengan rasul, Pak. Ya. Rasul itu nanti juga satu rumpun dengan risalah. Nah, masalahnya Bapak sudah melihat penjelasanku tentang apa itu rasul dan apa itu risalah belum? Itu videonya apa juga aku sudah lupa judulnya ya. Itu sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya. Jadi gini Pak, risalah itu kan aku pakai bahasa gampang aja Pak ya. Risalah itu kan pesan. Jadi rasul itu penyampai pesan. Ya. Pesannya apa? Ya firman. Firmannya apa? Ya Al-Qur'an. Nah, rasul itu penyampai pesan atau bahasa kekiniannya messenger gitu Pak. Penyampai pesan ya, bahasa gaulnya anak-anak sekarang messenger. Nah, pesannya apa? Al-Qur'an. Jadi dari kata arsalna itu kita sudah tahu bahwa di situ itu menjadi saling mengikat Pak. Tidak bisa dipisahkan antara nabi dan kitabnya, antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya. Karena dia tidak akan dikatakan sebagai rasul kalau dia tidak menyampaikan risalah, Pak. Ya. Tidak bisa. Memang sih kalau kita lihat konteks ayat 107 di surat 21 ini, fokusnya itu kan dia ke personal Pak, bukan ke kitab. Artinya ke nabinya, bukan ke kitabnya. Namun ya, dengan yang aku jelaskan tadi, di dalam kata rasul itu sudah ada risalah dan fiil amarnya menjadi arsalna ya. Mengutus ya, itu tidak bisa dipisahkan Pak. Dia sudah menyatu ya. Kan Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan rasul kalau dia tidak menyampaikan risalah. Gampangnya gitulah. Jadi ketika dia bisa disebut sebagai rasul dan beliaunya memang rasul, maka itu tidak bisa dipisahkan dari risalahnya, dari kitab sucinya. Ya, yaitu Al-Qur'an, ya. Sekali lagi aku jelaskan ya. Di dalam konteks surat Al-Anbiya 21107 itu fokusnya memang itu ke personal kan, dan tiadalah kami mengutus kamu, itu kan personal. Kecuali nanti kalau wa innahu, hahunya itu bisa ke personal, bisa ke kitab Pak. Itu yang menjadi perdebatan tentang yang kemarin sudah kita diskusikan, bahwa mereka mengenalnya, nyanya itu umum biasanya Muhammad, kalau aku tidak. Mereka mengenalnya itu Al-Qur'an. Begitu juga ketika itu di surat Al-Baqarah, di surat Az-Zukhruf juga begitu. Ketika Az-Zukhruf berapa ya? Az-Zukhruf 61. Wa innahu ya, itu hunya bisa ke personal, bisa ke kitab. Kalau aku ke kitab, bukan ke personal Kanjeng Nabi Isa ya, di Az-Zukhruf 61 itu. Tapi kalau yang ini lain Pak. Dia menggunakan rasul ya. Rasul ya. Menggunakan arsalnaka ya, yang itu jelas ke personal Pak. Tapi dalam personal itu dia tidak mungkin disebut rasul kalau dia tidak membawa risalah. Itu. Nah, itu yang bisa aku jelaskan. Sekarang dari penjelasanku ini aku tidak mau menyimpulkan. Terserah Bapak atau terserah juga semua viewer. Kalau ada sebuah pertanyaan ya, di dalam kitab Al-Qur'an yaitu surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ya. 21 surat 107 ya. Yang berbunyi, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Lalu timbul pertanyaan, yang menjadi rahmat itu yang mana sih? Apa nabinya saja? Apa Al-Qur'annya saja, atau Nabi plus Al-Qur'an? Maka aku tidak akan menjawab itu, silahkan Anda jawab sendiri ya, begitu juga untuk Bapak yang bertanya. Tetapi aku sudah menjelaskan lewat pemecahan diksi atau sorop ya, di mana di situ ada arsalnaka yang itu merujuk kepada rasul, dan rasul itu merujuknya nanti ke risalah. Karena tidak mungkinlah seorang Muhammad bin Abdullah itu disebut rasul kalau dia tidak membawa atau menyampaikan risalah.
Dan risalah itu kita tahu tentunya Al-Qur'an. Jadi itu dari penjelasan dari aku, ya. Sekali lagi ini perlunya kita memahami bahasa dan silakan Anda pilih. Tapi aku pastinya mengertilah kemana jawaban yang akan kalian berikan, ya. Jadi ini aku memberikan kebebasan kalian untuk menjawab karena aku sudah memberikan batasan-batasannya, constraint. Bagaimana kita memahami kata arsalnaka yang itu merujuk ke Rasul dan itu ke risalah. Sebagai tambahan, Bapak bisa lihat di videoku tentang 3 tak terpisahkan, ya. Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Itu nggak bisa terpisahkan, Pak. Dalam konteks ini yang jadi pembicaraan, Al-Qurannya ada, Al-Insannya ada. Nah, Al-Quran dan Al-Insan itu nggak bisa terpisahkan, Pak. Sebetulnya ada satu lagi, Al-Akhwan. Lokal, tempat, teritorial tempat kita berquran, gitu loh. Jadi sekali lagi aku katakan bahwa antara Nabi dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Dia sudah terfokus menjadi satu kata, arsalna, ya, arsalnaka itu, ya, yang ditarik ke Rasul, ditarik ke risalah. Aku kira itu sudah cukup jelas, Pak, ya. Silakan Bapak mau menjawab pakai yang mana itu atas pertanyaan Bapak sendiri. Jadi gini, aku hanya menyampaikan bumbu-bumbunya, terserah Bapak mau masak sayur apa, tapi bumbunya sudah aku batasi, bumbunya ini loh, gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Bagi yang sedang mengais rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.